peranggapan, implikatur percakapan, dan satuan pragmatik implikatur. Peranggapan. Peranggapan adalah suatu konsep kepemilikan, pengetahuan, dan pengalaman antar penutur dan petutur sebelum mereka mengadakan interaksi. Atau juga bisa diartikan bahwa peranggapan adalah suatu keyakinan yang membuat petutur menyatakan ujarannya. Contoh, A. Budi membaca buku, B. Di perpustakaan. Kalimat Budi membaca buku akan ada pengakuan kebenarannya kalau lawan bicaranya sudah bisa membaca. Munculnya ujaran di perpustakaan dapat diakui kebenarannya bahwa lawan bicara B memiliki pengetahuan bersama bahwa tempat membaca yang ada di sekolah adalah perpustakaan. Jenis-jenis peranggapan. 1. Peranggapan eksistensial adalah peranggapan yang menunjukkan keberadaan referen yang diungkapkan. Contoh, Jokowi adalah Presiden Indonesia. Penutur dari tuturan di atas harus memiliki peranggapan bahwa ada orang yang bernama Jokowi di Indonesia. Indonesia dipimpin oleh Presiden. Peranggapan tersebut dapat diketahui dengan melacak referen yang terucap dalam tuturan, yaitu Jokowi, Presiden, dan Indonesia. 2. Peranggapan faktif adalah peranggapan yang muncul dari informasi yang disampaikan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta yang diyakini kebenarannya. Peranggapan ini mengungkapkan kebenarannya melalui klausa bahwa dead clause. Contoh, aku tidak menyadari dia sudah bersama orang lain. Tuturan di atas memiliki peranggapan faktif, yaitu dia sudah bersama orang lain. 3. Peranggapan struktural adalah peranggapan dalam kalimat tanya. Kebenaran dalam peranggapan struktural sudah diasumsikan dalam tuturan itu sendiri. Contoh, siapakah nama Hakatono? Tuturan di atas beranggapan bahwa struktural Tono memiliki kakak. Jika penutur tidak meyakini bahwa Tono memiliki kakak, ia tidak akan menanyakan hal tersebut. Jenis-jenis peranggapan. 1. Peranggapan leksikal adalah peranggapan yang dapat diketahui melalui tuturan yang ingin diinterpretasikan dengan menegaskan suatu tuturan. Contoh, Tono berhenti merokok. Peranggapan tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan kata berhenti di atas. 2. Peranggapan nonaktif adalah peranggapan yang diasumsikan tidak benar. Contoh, aku tidak membayangkan kamu menjadi sahabatku. Tuturan yang beranggapan nonaktif yaitu kamu bukan pacarku. Peranggapan di atas dapat ditafsirkan melalui predikat membayangkan dan hal diasumsikan tidak benar. 3. Peranggapan kontrafaktual adalah peranggapan yang menghasilkan pertanyaan kontradiktif. Peranggapan ini mengungkapkan kebenarannya dalam klausa jika. Contoh, seandainya Budi datang sebelum pukul 10, ia akan bertemu dengan Sisil. Peranggapan kontrafaktual dari tuturan itu adalah Budi datang setelah jam 10. Ciri-ciri peranggapan. Menurut Yule, peranggapan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Ciri peranggapan yang mendasar adalah sifat keajegan di bawah penyangkala. Hal ini memiliki maksud bahwa peranggapan presuposisi suatu pernyataan akan tetap ajeg atau tetap benar, walaupun kalimat itu dijadikan kalimat negatif atau dinegasikan. Implikatur percakapan. Implikatur percakapan merupakan salah satu fenomena di dalam kajian pragmatik. Menurut Kaya, implikatur atau implikatur percakapan adalah adanya keterkaitan antara ujaran dari seorang penutur dan lawan tuturnya. Namun, keterikatan itu tidak nampak secara literal, tetapi dapat dipahami. Jenis-jenis implikatur percakapan. 1. Implikatur konvensional merupakan implikatur yang ditentukan oleh arti konvensional, kata-kata, makna kata yang dipakai. Contoh, meskipun Tasya orang Jawa, tetapi ia lahir di Medan. Tak heran ia berwatak keras seperti orang Batak pada umumnya. Implikasi tuturan Sabto adalah orang yang berwatak keras, yang merupakan orang Batak. Jika Sabto bukan orang Batak, tuturan itu tidak berimplikasi bahwa Sabto berwatak keras. 2. Implikatur non-konvensional merupakan implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu ujaran. Contoh, ada nyokap lo nggak? Jafran sok basa-basi. Ada adik gue lo mau? Jawab Arya. Implikatur non-konvensional yang diucapkan Jafran, ada nyokap lo nggak? Merupakan bentuk tuturan langsung. Sedangkan pada konteks tuturan bersama Arya,
Pernyataan tersebut telah dipahami oleh lawan tutur. Fokus pada jawaban Arial adalah memastikan yang dimaksud Jafran adalah ada atau tidak adik Arial. 3. Peranggapan adalah suatu konsep kepemilikan pengetahuan dan pengalaman antar penutur dan petutur sebelum mereka mengadakan interaksi, atau juga bisa diartikan peranggapan adalah suatu keyakinan yang membuat petutur menyatakan ujarannya. Hal ini sangat berperan dalam menentukan keberterimaan pesan yang disampaikan oleh petutur. Ciri-ciri implikatur percakapan. Yang pertama, suatu implikatur percakapan dapat dibatalkan dalam hal tertentu, cancelability. Yang kedua, biasanya tidak ada cara lain untuk mengatakan apa yang dikatakan dan masih mempertahankan implikatur yang bersangkutan, non-detectable. Yang ketiga, implikatur percakapan mempersyaratkan pengetahuan terlebih dahulu arti konvensional dari kalimat yang dipakai, non-konvensional. Yang keempat, kebenaran isi dari implikatur percakapan bukan tergantung pada kebenaran yang dikatakan, calculable. Fungsi implikatur percakapan. Pertama, implikatur percakapan dapat memberikan penjelasan atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori linguistik, strukturasi. Yang kedua, implikasi percakapan dapat memberikan penjelasan eksplisit adanya perbedaan antara apa yang diucapkan secara lahiriah dan apa yang dimaksud oleh suatu ujaran dan bahwa pemakai bahasa pun memahami. Yang ketiga, implikatur percakapan dapat deskripsi semantik hubungan antara klausa yang berbeda konjungsi. Yang keempat, dengan konsep implikatur dapat dirangkum bermacam gejala kebahasaan yang secara lahiriah tampak tidak berkaitan atau bukan berlainan, tetapi ternyata berhubungan. Satuan ujar. Satuan ujar merupakan acuan yang dapat dipakai sebagai kriteria mengkaji makna dalam hubungan dengan situasi ujar 5 unsur konsep situasi ujar yakni sebagai berikut. 1. Yang menyapa, penyapa atau penutur. 2. Konteks sebuah tuturan. 3. Tujuan sebuah tuturan. 4. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau kegiatan. 5. Tuturan sebagai produk tindak verbal. Orang perlu memperhatikan adanya prinsip-prinsip pragmatik seperti prinsip kerjasama, sopan santun, yang tidak lain merupakan suatu isyarat bahwa dalam keadaan bagaimanapun juga etika dalam berbahasa serta tata krama dalam berbicara haruslah selalu digunakan dengan sebaik-baiknya. Teori tindak bahasa bukanlah teori baru dalam sebuah kebahasaan, karena telah diperbincangkan orang sejak tahun 1960-an. Penggunaan bahasa dalam konteks sosial ada beberapa persoalan yang harus dipertimbangkan, yaitu 1. Keadaan peserta bicara. 2. Tempat dan waktu terjadinya bicara. 3. Topik pembicaraan. 4. Perasaan yang menyertai berbicara. Pandangan seperti yang telah dikemukakan itu sejalan dengan yang dikemukakan oleh teori tindak bahasa. Teori tindak bahasa sebagai salah satu teori yang mencoba melihat hubungan antara bahasa dengan tindakan yang dilakukan oleh penuturnya. Berpandangan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai sarana komunikasi. Bahasa baru memiliki makna jika bahasa tersebut telah direalisasikan dalam bentuk aktivitas komunikasinya yang nyata. Teori tindak bahasa berpendapat bahwa unit minimal komunikasi bukanlah kalimat, melainkan lebih merupakan performansi dari berbagai tindakan tertentu yang dilakukan oleh penuturnya. Tindakan tertentu itu, misalnya tindakan membuat pertanyaan, menjelaskan, mendeskripsikan, memanfaatkan, membuat janji, menyatakan selamat, dan lain-lain. Kalimat adalah performansi dari berbagai jenis tindakan itu. Stadler, 1980. Dalam hubungannya dengan teori tindak bahasa, Austin tahun 1978 mengemukakan bahwa setiap pernyataan yang kita kemukakan mencerminkan tindakan yang telah, sedang, atau akan kita lakukan. Tindak bahasa tidak sekedar mengungkapkan gaya
bicara si penutur, tetapi dapat mencerminkan tanggung jawab si penutur terhadap isi tuturannya. Dalam kaitan ini, Austin membedakan tindak bahasa ke dalam 3 jenis, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Yang pertama yaitu tindak lokusi. Austin 1978 mengemukakan bahwa tindak lokusi sebagai salah satu jenis tindak bahasa yang tidak disertai tanggung jawab bagi si penuturnya untuk melakukan isi tuturannya. Lebih umum sifatnya jika dibandingkan dengan jenis tindak bahasa yang lain. Dalam tindak lokusi, seorang penutur mengatakan sesuatu secara pasti. Gaya bahasa si penutur langsung dihubungkan dengan sesuatu yang diutamakan dalam isi tuturan si penutur. Dengan demikian, sesuatu yang diutamakan dalam tindak bahasa lokusi adalah tindak tuturan yang diungkapkan oleh si penutur. Yang kedua yaitu tindak ilokusi. Dalam hubungannya dengan tindak bahasa ilokusi ini, Austin 1978 mengemukakan keterangannya sebagai berikut. Tindak mengatakan sesuatu atau of saying yang berbeda dengan tindak dalam mengatakan sesuatu atau I'm saying. Tindak mengatakan sesuatu hanyalah bersifat mengungkapkan sesuatu, sedangkan tindak dalam mengatakan sesuatu mengandung tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu hubungan dengan isi tuturannya. Tindak perlokusi. Jika dalam tindak bahasa ilokusi kita melihat bahwa isi tuturan lebih ditunjukkan pada diri si penuturnya. Dalam tindak bahasa perlokusi, isi tuturan lebih ditunjukkan pada diri si pendengarnya. Dalam hubungan ini, Austin tahun 1978 mengemukakan bahwa mengatakan sesuatu sering menimbulkan pengaruh yang pasti terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku si pendengar. Pernyataan itu implikasi tindak mengatakan sesuatu atau tindak lokusi terhadap si pendengar. Inilah yang disebut sebagai tindak perlokusi itu. Pragmatik klinis. Pragmatik klinis menurut Cummings 2010 adalah kajian terhadap berbagai cara yang menyebabkan terganggunya pengguna bahasa oleh individu untuk mencapai tujuan komunikatif. Pragmatik klinis bermaksud mengkaji berbagai sebab-sebab terjadinya gangguan pragmatis. Pragmatis klinik yaitu ada gangguan pragmatis yang dikaji berhubungan dengan diantaranya yaitu fungsi otak dalam menghasilkan bahasa. Oleh sebab itu, kajian pragmatis klinis lebih menekankan penelaah pada kerusakan tertentu yang terjadi pada otak kiri maupun kanan. Yang kedua, trauma. Ketiga, autisme. Yang keempat, skizofrenia. Yang kelima, gangguan perilaku dan emosi berbahasa. Subjek kajian bidang ini biasanya adalah anak-anak yang mengalami berbagai kelainan perilaku dan emosi berbahasa seperti ADHD. Pragmatis klinis. Model pragmatis klinis karakter berbahasa adalah model pembelajaran yang dirancang untuk memperbaiki perilaku berbahasa yang melanggar etika dan kesopanan berbahasa. Model ini dikembangkan atas dasar prinsip kesantunan berbahasa yang dikemukakan beberapa ahli. Implementasi model ini lebih menekankan pada pelatihan keterampilan pragmatik yang mencangkup keterampilan percakapan dalam berbagai situasi dan media, serta keterampilan komunikasi sosial dalam lingkup yang lebih luas. Sekaitan dengan proses pembelajaran, model ini juga akan menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan berpikir anak. Keterampilan pragmatis yang ditekankan dalam hal ini adalah keterampilan anak dalam menggunakan bahasa secara santun. Sejalan dengan ini, proses pembelajaran yang dilaksanakan akan mencerminkan penerapan strategi prinsip kesantunan berbahasa. Jika model ini dikembangkan berdasarkan teori kesantunan Brown dan Levinson, model ini akan mengadopsi 5 strategi bertutur yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut.
Selanjutnya, dari masing-masing strategi utama tersebut dijabarkan menjadi strategi yang lebih spesifik. Strategi muka positif misalnya dapat dijabarkan ke dalam strategi khusus antara lain: 1. Strategi keamanan pijaan. 2. Strategi kooperator. 3. Strategi pemenuhan. Strategi muka negatif dapat dikembangkan menjadi strategi khusus antara lain: 1. Strategi tidak langsung. 2. Strategi praduga. 3. Strategi operasional. 4. Strategi persuasif. 5. Strategi kompensasi. Beberapa strategi tersebut selanjutnya dikemas dalam sebuah tahapan pembelajaran sehingga anak akan terbiasa menggunakan bahasa yang santun dan beretika. Dampak akhir dari penerapan model ini adalah terbentuknya individu-individu yang berkarakter dalam berbahasa.